Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus memberi karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat, untuk pertemuan kita pada video ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Namun jangan lupa sebelumnya silakan barangkali berkenan untuk memberikan subscribe ataupun menekan tombol loncengnya untuk terus mendapat video-video terbaru dari channel Dunia Pesantren. Baiklah sahabat-sahabat, kita mulai kisah Nabi Lut. Kata Lut yaitu bahasa Arab dari kata atau huruf lam, waw, dan ta, Lut. Sekitar 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Beliau adalah salah satu nabi yang diutus untuk negeri Sadum atau Sodom dan Gomorrah. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Ia ditugaskan berdakwah kepada kaum yang hidup di negeri Sadum. Namanya disebut sebanyak 7 atau 27 kali di dalam Al-Quran. Ia meninggal di desa Safrah di Syam, Palestina. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Haran. Abara'an bin Azar adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya kembar dengan pamannya yang bernama Nahor. Silsilah lengkapnya adalah Lut bin Haran bin Azar bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfahshad bin Syam bin Nuh. Ia menikah dengan seorang gadis yang bernama Ado. Pendapat lain mengatakan ia bernama Walilah. Lut memiliki 2 anak perempuan yang bernama Raitha dan Zaurata. Ketika Nabi Lut dan Nabi Ibrahim berada di Mesir, mereka mempunyai usaha bersama dalam bidang peternakan yang sangat berhasil. Binatang ternaknya berkembang biak dengan pesat, sehingga dalam waktu yang singkat jumlah binatang yang sudah berlipat ganda itu tidak dapat ditampung dalam tempat tersebut. Akhirnya usaha bersama Ibrahim Lut dipecah dan binatang ternak serta harta milik perusahaan mereka dibagi dan berpisahlah Lut dengan Ibrahim. Lut pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sadum atau Sodom. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Sadum atau Sodom adalah masyarakat yang rendah moralnya dan rusak akhlaknya. Masyarakat Sadum tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi menonjol. Yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseksual atau liwat di kalangan lelaki dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat sehingga hal tersebut merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sadum. Musafir yang masuk ke Sadum tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkan hartanya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi jika pendatang itu seorang laki-laki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara kalangan laki-laki dari mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya. Dan sebaliknya, jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka ia akan menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Kepada masyarakat yang sudah demikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Lut sebagai rasulnya untuk mengangkat mereka dan dari lembah kenistaan, kebodohan, dan kesesatan, serta membawa mereka ke dalam kebudayaan yang bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman
dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan munkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari bujukan iblis dan setan. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Yang berbuat baik dan beramal saleh akan diberi pahala dan surga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan munkar akan diberi balasan dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada musafir yang datang ke Sadum. Diterangkan bahwa perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok ataupun perorangan mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah dan menyembahnya. Diajaknya kaumnya untuk melakukan amal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan munkar. Akan tetapi keruntuhan moral dan kerusakan akhlak telah mendarah daging di dalam pergaulan sosial mereka, dan pengaruh hawa nafsu serta bujukan setan sudah begitu kuat dan menguasai tindak tanduk mereka. Maka dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka, dan berlalu begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Telinga-telinga mereka sudah menjadi tuli terhadap ajaran-ajaran Nabi Lut, sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran setan dan iblis. Sahabat-sahabat, kaum Lut merasa kesal mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putusnya itu, dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusiran dirinya dari Sadum bersama keluarga dan pengikutnya. Dari Nabi Lut pun sudah tidak ada harapan lagi, kata masyarakat, kalau masyarakat Sadum dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keturkan keruntuhan moral mereka, dan bahwa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta tuli hati dan pikiran itu hanya sia-sia belaka. Satu-satunya cara menurut pikiran Nabi Lut untuk mencegah penyakit akhlak yang sudah parah itu agar tidak menular kepada negeri tetangganya ialah dengan melenyapkan mereka dari atas bumi sebagai balasan terhadap kecongkakan mereka, juga agar menjadi pelajaran bagi umat-umat sesudahnya. Dia memohon kepada Allah agar masyarakat Sadum diberi pelajaran berupa azab di dunia sebelum azab yang menanti mereka di akhirat kelak. Sahabat-sahabat, kedatangan para malaikat, permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak, dan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut, penduduk kota Sodom. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Ibrahim memohon agar menurunkan azab kepada kaum Sodom ditunda kalau mereka kembali sadar, kemudian mendengarkan dan mengikuti ajakan Lut, serta bertobat dari gejala maksiat dan perbuatan munkar. Juga dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim mohon agar anak saudaranya Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan kepada kaum Sodom. Permintaan itu oleh para malaikat tersebut diterima dan dijamin bahwa Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab. Para malaikat tersebut sampai di Sodom dengan menyamar sebagai laki-laki muda yang berparas tampan dan badan yang berotot serta tegap tubuhnya. Dalam perjalanan ketika mereka hendak memasuki kota, mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik yang sedang mengambil air dari sebuah perigi.
Lelaki muda malaikat itu bertanya kepada si gadis kalau mereka diterima di rumah sebagai tamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki muda itu lalu pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya, Lut. Mendengar kabar berita anak perempuannya, Nabi Lut menjadi bingung. Jawaban apa yang harus diberikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu. Namun, menerima tamu yang berparas tampan akan mengundang risiko, yaitu gangguan kepadanya dan kepada tamu dari kaumnya yang tergila-gila untuk melakukan hubungan seks sejenis dengan anak muda yang mempunyai tubuh bagus dan paras wajah elok. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut memutuskan untuk menerima laki-laki muda itu sebagai tamu di rumah Lut, hanya pasrah kepada Allah dan berlindung sekiranya terdapat segala rintangan yang datang. Lalu pergilah Lut menjemput tamu yang sedang menanti di pinggir kota dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah. Ketika itu kota Sodom sudah dalam keadaan malam hari dan penduduknya sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut telah pun berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan anak-anak lelaki muda itu, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Namun istri Nabi Lut membocorkan berita kedatangan Nabi Lut kepada mereka. Berita kedatangan tamu Lut tersebut karena istri Nabi Lut. Datanglah beramai-ramai laki-laki Sodom yang buta seks ini ke rumah Nabi Lut berkeinginan untuk memuaskan nafsu seksual mereka setelah lama tidak mendapat anak muda. Berteriaklah mereka memanggil Lut untuk melepaskan anak-anak muda itu agar diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsu mereka. Dengar teriakan mereka, Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan perbuatan mereka yang keji itu, perbuatan mereka yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam, di mana Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan kerukunan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas muka bumi ini. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan munkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Seruan dan nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan dipedulikan mereka, bahkan mendesak akan membuka pintu rumahnya dengan paksa jika pintu tidak dibuka dengan sukarela. Maka mereka merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang lelaki kaumnya itu yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya, sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu jika menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani oleh mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghindarkan gangguan terhadap tamu di rumahku sendiri. Mendengar keluh kesah Nabi Lut, lantas pemuda-pemuda itu memberitahu hal yang sebenarnya, bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya atau kaumnya karena segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus seks dengan lelaki itu masuk. Mereka pun menyerbu masuk, namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menginjakkan kaki mereka untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu pun. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka, ternyata mereka sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbenturan satu sama yang lain, berteriak-teriak, bertanya-tanya apa gerangan yang menjadikan mereka buta mendadak. Para malaikat tersebut berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan tersebut bersama keluarga dan pengikutnya, karena telah tiba waktunya azab Allah ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar dalam perjalanan keluar kota jangan ada seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya selepas tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan dua putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak tega meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut berjalan perlahan-lahan,
tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan begitu Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran tersebut kemudian diikuti oleh gempa bumi yang dahsyat disertai angin yang kencang dan hujan batu yang menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Bertebaran mayat-mayat yang dilaknat oleh Allah di kota Sodom, dan hancurlah kota tersebut. Namun masih ditinggalkan sisa-sisa kehancuran kota tersebut oleh Allah sebagai peringatan kaum yang kemudian yang melalui bekas kota Sodom tersebut. Demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pelajaran bagi hamba-hambanya yang mendatang. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menceritakan dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Lut yang berusaha menasihati kaumnya sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 173 yang artinya adalah, kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul ketika saudara-saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertawakallah dan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untuk mengubahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas? Mereka menjawab, hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Lut berkata, sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu. Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sahabat-sahabat, kaum Lut membenci dan mengancam akan mengusir Nabi Lut karena mengajak sebagai dari mereka untuk meninggalkan perbuatan mereka yang tercela dan mengajak mereka beriman kepada Allah. Maka azab, kehancuran dari Allah turun menimpa mereka. Kisahnya seperti yang tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84 yang artinya adalah, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala ia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji seperti itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang beriman, kecuali istrinya, istri Nabi Lut. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa setelah itu. Sahabat-sahabat, itulah kisah Nabi Lut, bagaimana diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena perbuatan mereka sendiri. Mereka ingkar dengan ajakan Nabi Lut untuk beriman kepada Allah, malah mereka menantang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka tega mengusir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut ini. Jangan sampai kita melakukan perbuatan keji dan munkar yang berakibat kita durhaka kepada Allah, yang akhirnya kita mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat, demikian kisah Nabi Lut, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya tentang nabi-nabi yang lainnya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa sahabat-sahabat untuk like, share, dan memberikan komen. Jangan lupa subscribe dan menekan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan video-video berikutnya dari channel Dunia Pesantren. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan hilang. Sampai berjumpa sahabat-sahabat.